Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri peran Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa. Semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini
adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santa Peran Maria yang dikandung tanpa noda dosa diteguhkan sebagai dogma oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854 dengan ensiklik Ineffabilis Deus. Maria adalah tokoh penting dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Ia dilukiskan sebagai Hawa baru yang ambil bagian dalam rencana penyelamatan. Kejatuhan Adam dan Hawa serta janji mengenai keselamatan akan diberikan dalam diri Maria, Hawa yang baru. Maka Maria adalah ibu dari semua yang hidup. Karena ia akan melahirkan dia yang hidup, Adam baru, yakni Yesus Kristus. Yesus inilah yang akan membebaskan manusia dari maut dan dosa, serta menciptakan hidup baru bagi yang percaya kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Maria dipilih supaya kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Penyerahan dirinya dalam fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu, merupakan pengudusan mendalam yang diterimanya dalam iman terhadap rencana Allah. Maria memberikan teladan bagi setiap orang Katolik untuk siap sedia pada rencana dan kehendak Allah. Kesediaan penuh iman berarti pula membiarkan diri dibarui oleh Allah menjadi manusia baru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan penebus. Kerahiman Allah ini mulai diwujudkan dengan melindungi Maria dalam kandungan Santa Ana dari sengat dosa asal. Tujuan Allah ialah supaya kodrat manusia yang diberikan Bunda Maria nantinya kepada bayi Yesus sungguh murni dan tidak terkontaminasi oleh dosa. Perlindungan itu terjadi dengan meminjam pahala yang masih akan dihasilkan oleh Yesus Putra Manusia. Di lain pihak, perlindungan Allah itu tidak merenggut kebebasan Maria sebagai pribadi, karena Maria tetap harus berjuang di tengah kegelapan iman untuk percaya kepada Allah dan menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda mengingatkan kita bahwa Allah Sang Pencipta terus aktif berkarya dalam segala sesuatu di dunia ini untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Kita pun yang hidup di zaman sekarang diundang untuk secara aktif menanggapi dan berpartisipasi pada karya Allah agar kita dapat menikmati keselamatannya di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Bunda Maria adalah teladan kita. Buah yang menggembirakan ialah bahwa kita
bukan hanya ditebus dari dosa, tetapi juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai putra-putri Maria yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita selalu mencontoh teladan hidup Bunda kita, Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda Sang Penyelamat, Bunda kita semua, yang selalu mencari kehendak Allah dalam seluruh kehidupannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah kata-kata Bunda Maria yang sangat terkenal, yang hendaknya juga menjadi kata-kata kita dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Hendaklah setiap perjuangan hidup kita selalu warnai dengan berkata, kami ini, aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah saja kehendakmu dalam seluruh kehidupan kami. Semoga permenungan saya di hari raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda dosa, kita semakin dihantar untuk menjadi putra-putri Maria yang selalu memperjuangkan, berusaha untuk mencari kemurnian dalam hidup kita. Dan dengan demikian, hidup kita semakin terarah kepada Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.